surah setelah Fatihah. Mungkin bagi jamaah yang kemarin tidak hadir, saya ulas kembali sedikit bahwa dalam sholat berjamaah, wabil khusus sholat yang jahar, sholat yang bacaannya dikencangkan, ya, itu di rakaat pertama dengan rakaat kedua tidak boleh bacanya, ya, misalnya di rakaat pertama membaca Al-Zalzalah, kemudian rakaat kedua membaca Al-Bayyinah, yaitu yang kurang pas. Harusnya sesuai dengan urutan mushaf. Setelah Al-Zalzalah ya pantasnya Al-Adiyat. Kalau misalnya di rakaat pertama Al-Adiyat, berarti rakaat keduanya Al-Qari'ah dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang ada yang belum dipahami oleh seorang imam. Dia baca di rakaat pertama surat Al-Kautsar misalnya, di rakaat keduanya At-Takasur Al-Hakumut. Nah ini yang gak pas. Makanya ketika sholat tarawih pas itu urutannya, At-Takasur kulhu, kemudian Al-Asr kulhu. Nah itu yang benar seperti itu urutannya sampai akhir. Terus bagaimana bagi imam ketika dia membaca surat-suratnya kelupaan dan makmumnya kebetulan nggak hafal dengan surat yang dibaca oleh imamnya, gimana ini posisi imam? Dia kelupaan, namanya juga manusia, kadang-kadang suka lupa. Di tengah-tengah ayat dia lupa ayat seterusnya. Ini boleh dia imam mengangkat kemudian mengganti surat yang lain, buru-buru mengganti surat yang lain, supaya kondisi makmum tidak terpecah konsentrasinya gara-gara imamnya kok masih diem aja nih, nggak nurusin bacaannya gitu. Atau misalnya kalau memang ayat yang dibaca ini tadi sudah melebihi dari 3 ayat dan cukup panjang, kemudian ayat yang berikutnya dia lupa, ya sudah mendingan berhenti, langsung aja ruku. Seperti itu. Dia syukur-syukur makmumnya ada yang hafal gitu ya, surat yang dibaca oleh imam. Itu tambahannya. Tambihun, ya. Ini ada tambahan atau peringatan, ya. Yusannu disunahkan al-jahru membaca kencang atau kencang, ya, bil qiraati, ya, ketika membaca surat li ghairi ma'mumin, selain makmum fi subhi, di sholat subuh, wa ulai atau di 2 rakaat al-isya ini di sholat isya, ya, wa jumu'atin dan jumu'ah. Jadi disunahkan, ya, membaca dengan keras untuk sholat-sholat yang memang bacaannya dijaharkan, yaitu seperti sholat subuh, sholat isya, termasuk sholat maghrib, ya. Itu harus dikencangkan, ya. Termasuk sholat Jum'ah, ya, Jum'ah, jadi juga harus dibaca kencang, tidak boleh baca sirih. Wafi mayakni dan dalam sholat yang dikodok, demikian sholat yang kodok pun demikian harus dibaca dengan jahat. Misalnya ada orang lupa sholat subuhnya ketinggalan, dia bangun jam lewat dari waktunya, misalnya jam 7 baru bangun. Nah, ketika dia mengkodok sholat subuhnya, meskipun dia sholatnya sendiri, tetap dia harus membaca jangan sedikit, ya, dikeraskan, jangan didiamkan bacanya hanya siri itu, tapi dibaca ada suaranya terdengar gitu, ya. Baina ghurubi syamsi wa tulu'iha, ya, di antara Wafil idaini wala syekhuna. Begitu juga dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu juga harus dibaca jahar keras. Imamnya harus membaca dengan keras, ya. Biasanya dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, surat yang dibaca itu persis dengan surat yang dibaca ketika sholat Jumat, yaitu setelah
Fatihah di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, kemudian di rakaat kedua membaca hal ataka ya, Al-Ghasyiyah. Walau qodaan, meskipun ini qodok ya, tetap harus dibaca dengan jahar, terutama sholat-sholat seperti maghrib, isya, subuh ya. Wat tarawih dan sholat tarawih. Sholat tarawih meskipun sunnah itu juga harus dibaca jahar, harus dibaca dengan wal witri Ramadan, dan sholat witir ketika di bulan Ramadan itu juga dibaca kencang, imamnya bacanya kencang semua. Wa khusufil qamari, dan sholat gerhana bulan itu juga imamnya harus bacanya kencang ya, jahar. Wa yukrahu, dan dimakruhkan lima mumin bagi makmum al-jahru, membaca dengan keras. Dan bagi makmum ketika dia sholat berjamaah, makruh hukumnya baca Fatihahnya dikencengin ya, sampai imamnya terdengar misalnya. Ini nggak boleh, cukup dengan sirri saja, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Syukur-syukur kanan kirinya pun dengar ya, walaupun tidak sempurna mendengar bacaan Fatihahnya si makmum yang ada di sampingnya atau di tengahnya itu. Linnahi anhu, karena adanya larangan ya. Dilarang hukumnya. Berarti makruhnya makruh, bisa makruh tahrim ini ya, kalau bisa membuat makmum lain tidak khusyuk gara-gara bacaan si makmum membaca Fatihahnya terlalu kencang misalnya. Wala yajharu, dan tidak boleh membaca dengan keras musolli bagi orang yang sholat, ghairuhu, yang selainnya, insyawasa, jika dapat mengganggu ya. Ada ini ala nahmina ini au musallin ya, bisa mengganggu orang yang lagi tidur misalnya. Ada orang tidur, kemudian orang ini sholat sendirian tapi bacanya kencang banget ya. Orang yang lagi tidur atau orang yang lagi zikir, atau di sini au musallin, atau orang yang lagi sholat. Ada orang yang lagi sholat juga ya, tapi orang yang satu ini membacanya terlalu kencang ya, ini ya, hukumnya makruh ya. Fayukrahu, maka hukumnya makruh, kama bil masmu, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Majmu'. Wa bahasa ba'duhu, dan membahas sebagian ulama al-man'a ya, adanya mencegah minal jahri bil Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan suara kencang, atau selainnya, lihat berarti musolli mutlaqun. Kalau memang di sekitar kita atau di samping kita ada orang yang lagi sholat juga ya, misalnya orang ini nggak ikut jamaah dengan orang yang sudah sholat lebih awal ya, harusnya kalau kita tahu ada orang yang lagi sholat sendirian, kita mendingan bermakmum saja, nggak usah bikin sendiri ya, sayang nanti pahalanya cuma satu. Makanya caranya gimana kalau mau makmum dengan orang yang nggak kita ketahui, dia sudah 1 rakaat kah, 2 rakaat kah, ya udah kita tepuk pundaknya gitu, baru kita niat ya ke tangan kirinya, dan kencang-kencang terlalu kencang kaget ya, cukup mengingatkan saja bahwa ini di belakangnya ada makmum yang ya ikut gitu ya. Di annal masjidah waktu, karena sesungguhnya masjid itu adalah waktu ya, waktu itu tempat berhenti ala musholin bagi orang-orang yang sholatnya. Artinya setelah sholat selesai berjamaah, terkadang ada lalu-lalang orang yang datang kemudian sholat ya, bikin sholat sendiri, atau mungkin ada yang mengikutinya, terus datang lagi ada yang sholat lagi. Cuman orang yang ini tidak ikut dengan orang yang sedang sholat, yang sebenarnya dia sudah diikuti sama orang satu orang, harusnya dia ikut aja ya. Ketika sholat sendirian berarti kan posisi imam di kanan, kemudian makmum paling nggak 1 jengkal jaraknya, baru kemudian kalau ada makmum yang berikutnya datang, tinggal makmum yang di belakang ini tetap dikasih isyarat suruh geser aja, geser supaya nanti
berdiri posisinya jadi seperti 1 meter jarak antara imam dengan makmum. Ketika sudah lebih dari 2 ya makmumnya. Tapi kalau ketika 1, makmumnya jaraknya jangan terlalu jauh ya, palingnya 1 jengkal supaya makmum ini bisa mendengar bacaan si imam. As-sholatan, secara hukum asalnya ya masjid itu memang tempat berhenti untuk orang yang akan melakukan sholat. Oleh karenanya jangan sampai saling mengganggu gitu. Atau ada orang baca Quran kenceng banget, padahal ada orang yang lagi sholat gitu. Ini juga makruh ya, nggak boleh. Ya bacaannya disirkan dulu ya, jangan terlalu kencang supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Dunal mu'adi, bukan untuk ceramah. Ini menurut hukum asalnya di kitab ini jelaskan masjid itu sebenarnya asalnya bukan untuk tempat ceramah gitu ya. Wal qira'i dan atau pembaca Al-Quran ya, qori dan sebagainya ya. Ini hanya pendapat saja ya, tapi ya kita lihat kalau memang ada kemaslahatan yang ada di dalam masjid itu, apa salahnya ya. Dan tempat ini digunakan untuk dakwah seperti juga dulu Rasulullah juga demikian. Masjid dijadikan sarana untuk dakwah, untuk menginformasikan segala hal yang memang perlu disampaikan oleh Rasulullah. Termasuk taktik perang pun bisa dibahas di dalam. Yang penting jangan membahas tentang bola dan lain sebagainya di area masjid atau mushola. Kalau masih di pelatarannya masih bisa ya. Tapi kalau masih sudah masuk ya area masjid itu hukumnya makruh, bahkan haram ya, ngomongin sesuatu yang tidak perlu gitu. Wa yatawassatu ay yusannu yatawassatu, akan tetapi disunahkan tengah-tengah aja, bainal jahri wal israr, antara bacanya dengan keras dan ya atau sirri atau pelan-pelan. Jadi tengah-tengah aja. Kalau memang kita melihat ada orang lagi sholat, kemudian orang yang tadarus bacanya di kira-kira aja ya, sekiranya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Fin nawafili mutlaqun lailan ya. Di dalam, meskipun di dalam sholat sunnah malam ya, seperti sholat tahajud misalnya ya. Sebabnya dalam sholat tahajud ini ya, ada memang beberapa yang menyatakan boleh berjamaah, boleh munfarid ya. Memang anjuran jamaahnya memang sebenarnya tidak ada ya, yang ada itu munfarid ya. Cuman kan biasanya di bulan Ramadan misalnya 10 terakhir itu iktikaf biasanya mengadakan sholat tahajud berjamaah gitu ya. Nah, ini ada perbedaan. Kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Gus Bahar ya, sebenarnya sebaiknya memang sendiri gitu ya. Dan sholat sunnah memang sebaiknya dikerjakan di rumah gitu ya. Jadi kayak gini nih ya, misalnya mau sholat asar qobliyahnya di rumah, baru kemudian asarnya di masjid, atau sholat subuh ya di. Nah ini ada yang katakan jangan sampai rumah kita tidak menjadi jangan sampai menjadi kuburan gitu. Artinya jangan sampai rumah kita nggak pernah disolatin oleh kita gitu. Artinya untuk yang sholat sunnah, sholat tahajud ya, biar nggak ketahuan riaknya ya, mendingan di rumah saja. Khawatir kalau di masjid berjamaah, jadi ikhtilaf ya, khawatir terjadi riak gitu. Tapi ya ini kan ikhtilaf ya. Silakan bagi yang memang sudah terbiasa dan bisa ya silakan. Namanya juga ikhtilaf, nggak apa-apa gitu ya. Ada yang melakukan berjamaah, ada yang melakukan munfarid. Tapi memang sunnahnya Rasulullah ketika di 10 hari terakhir Ramadan beliau pakai iktikaf terus, iktikaf ya.
berzikir, ya, baca istighfar dan lain sebagainya, termasuk baca Al-Quran. Wa yusanna, dan disunahkan limufalidin bagi orang yang sholat sendiri, wa imamin wa ma'mumin, dan bagi imam dan makmum, takbirun, membaca takbir fi kulli khobsin, ya, ada tiap-tiap ketika turun, wa raf'in, dan ketika bangun, bil ittiba, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika mau ruku, Allahu Akbar, ya, ya, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kemudian bangun dari sujud, Allahu Akbar. La firoti minar ruku, tidak ketika bangun dari ruku. Beda ketika bangun dari ruku membaca Sami'allahu liman hamidah. Balian Pak Minhu qailan, akan tetapi yang bangun kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar, ya, liman, pada orang hamidahu, yang memuji Allah. Wasunnah maddahu, dan disunahkan memanjangkan baca takbir, terutama ketika bangun dari sujud, ya, Allahu Akbar, atau takbir intikal, ya, mau melanjutkan rakaat berikutnya. Itu disunahkan baca takbirnya dipanjangin berapa? Ya paling tidak 5 sampai 6 harokat. Ya, jangan sampai melebihi wajib mutasil. Ya. Allahu Akbar, panjang banget. Ya, minimal sebatas, ya, 2,5 alif atau 5 sampai 6 alif, atau berarti 5 sampai 6 harokat. Gitu. Ya, satu alif itu kan berarti 2 harokat. Ya, 2 alif 2 harokat. 3 alif berarti 6 harokat. Ya, 5 sampai 6. Allahu Akbar, itu cukup, ya. Ila ayyasila ila muntakil ilaih, dan ketika akan menyambung, ya, ya. Tadi seperti takbir intikal. Fa'in fasola, walaupun memisah, ya, bijar satin istirahati, dengan adanya duduk istirahat, ya. Berarti ketika seperti tahiyat awal, ya, begitu kita baca tahiyatul mubarakatus sholat sampai selesai, yaitu kemudian pas bangunnya mau melanjutkan rakaat ketiga, ya, berarti baca takbirnya, ya, seperti tadi, Allahu Akbar, ya. Ada yang pendek, ada yang panjang, tapi disunahkan di sini madal, disunahkan dipanjangkan sampai benar-benar berdiri, gitu, ya. Qaisana, dan disunahkan jahrun, yang membaca dengan keras, bihi ay bitakbir, yakni membaca takbir il-intiqal, ya, yaitu takbir intiqal tatahawumi, seperti takbiratul ihram, ya, seperti ketika kita takbiratul ihram yang pertama, dunia sudah selesai, ya, Allahu Akbar. Terutama bagi orang yang niatnya di dalam hati, ini kadang-kadang takbirnya memang panjang, ya. Dia baca niat sholatnya di dalam hati, benar, bersamaan dengan takbir, ya. Nah, waktu niyati muqtaronan bi fi'lihi, yaitu kita membaca niat bersamaan dengan dia mengucapkan takbir, tapi di hatinya sedang mengucapkan niat usholi fardhu, sehingga takbirnya terdengar lebih panjang. Diimamin, terutama bagi imam nih, bagi imam baca takbirnya dipanjangin. Wa kadza muballighin ihtija ilaihi, begitu juga bagi si muballigh. Muballigh itu artinya orang yang mengulang bacaan takbirnya imam, itu seperti di Istiqlal itu kan imamnya Allahu Akbar, dia
Allah, itu dia mengulang bacaan takbirnya si imam. Ya, biasanya di Masjid Istiqlal itu ada yang mengulang gitu. Ya, ini juga boleh dipanjangkan. Nawal dzakru dengan niat untuk zikir, awil isma'i atau ingin memperdengarkan bagi jamaah lain yang mungkin ketika imamnya mengucap takbir sami Allahu liman hamdah mungkin kurang terdengar sehingga diulang oleh si muballigh tadi, si baligh tadi, orang yang mengulang bacaan imam terutama dalam takbir dan sami Allahu liman. Wa illa batalat sholatu. Tapi kalau memang tujuannya bukan zikir dan isma untuk mengingatkan dan untuk mengingatkan ya makmum yang lain supaya dengar ya, maka sholatnya menjadi batal. Kalau di sini sholat di masjid sini ya, ketika imamnya baca takbir nggak ada yang ngulangin kan, ada yang mengulang gitu kan. Biasanya di masjid besar seperti Istiqlal biasanya ada yang mengulang bacaan imam itu. Kama qala Syekhuna fi Syarhil Mizan, ini sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Mizan. Qala ba'du, berkata sebagian ulama, inna tabliha bid'atun munkaratun. Sungguhnya mengulang bacaan takbir imam tadi ini adalah bid'ah munkarah ya. Bid'ah munkarah bittifaqil a'immatil arba'ah, ini menurut pendapat 4 imam ya, bahwa mengulang ucapan imam itu adalah bid'ah munkarah ya. Tapi di sini nanti ada penjelasan ya. Tapi wa muradi bi qauli bid'atun munkaratun annahu makruhun, tapi dimaksud dengan bid'ah munkarah di sini adalah makruh, hanya makruh saja, bukan bid'ah yang dilarang gitu, tapi hanya makruh ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau memang masjid yang menampung ribuan jamaah seperti Istiqlal itu kan 4 lantai kalau nggak salah, jemaah kan bisa 20.000. Ketika sholat Jumat imamnya baca Allahu Akbar, kurang kedengar dengan yang di sana, makanya diulang sama Allahu Akbar, diulangi lagi. Sebenarnya ini tujuannya untuk mengingatkan mungkin jamaah yang jauh barisannya di sana atau terlalu di atas, khawatir tidak terdengar dengan bacaan si imam. Wahai balal makmumin shotun lil imam. Kalau memang makmumnya sendiri juga dengar bacaan takbirnya imam, ngapain diulang-ulang sama orang ini? Gak usah. Ya kayak kita di sini, ketika tadi saya imam misalnya, bacaan takbir saya cukup didengar oleh jamaah, ya gak usah ada orang yang mengulang kembali takbir saya gitu. Wakuliha, dan dimakruhkan al-jahru bihi, yakni mengeraskan takbir tadi bagi orang yang mengulang di warihi ya bagi selain imam min munfaridin wa ma'mumin, bagi orang yang sholat sendirian atau makmum. Makanya makmumnya ketika Allahu Akbar gitu aja bacaannya, nggak terlalu kencang seperti takbirnya imam. Begitu juga orang yang sholat sendirian, ketika dia takbir mau ruku, ya nggak usah kencang-kencang Allahu Akbar. Sholat sendirian nggak usah dikeraskan. Wahwa miswa, dan yang kelima ya, sholat ya, ruku'un bil hina'in ya. Yaitu ruku' bil hina'i dengan cara membungkuk, bihaitsu tanalu rahatahu ya, sekitar 2 telapak tangannya ya memperoleh, artinya ketika ruku ya membungkuknya seperti huruf L yang kebalik ya, posisinya. Kadang ada orang yang mungkin sakit pinggang atau sakit
ininya ya, kadang ya ada yang kurang misalnya begini, ya ini harus diusahakan lurus ya, harus lurus. Wa ma ma'adal asabi'a minal kaffaini, dua telapak tangan adalah ya anggota selain ya, jari-jari tangan, yakni dari telapak tangan. Artinya jari-jari tangan tidak terlalu ini banget ya, harus ya ada renggang sedikit gitu ya, ketika memegang dengkulnya ya. Gitu. Fala yakfi usulal asabi, dan tidak cukup hanya sampainya jari-jari aja ya. Ya rupanya ya dengkulnya tadi. Jadi jangan sekedar sampai aja jari-jarinya, jari-jari tangannya, tapi ya gimana ya kalau saya praktikkan ya. Ada yang karena ini karena sakit pinggang, ada yang kurang. Kayaknya direnggangkan sedikit, nah, bisa. Kalau terlalu rapat kadang kurang. Tapi kalau direnggangkan ya insya Allah bisa. Nah, jadi tata cara ketika ruku ya seperti tadi. Jadi jari-jari tangan harus mengenai ya rukatin dengkulnya ya. Jangan sampai di atas dengkulnya, jadi di pahanya megangnya ya, di dengkul, supaya nanti ini bagian apa namanya punggung bisa lurus gitu, dan apa namanya kakinya direnggangkan, dan terlalu renggang banget ya, renggang banget terlalu. Jadi kalau misalnya terlalu renggang kemudian pakai celana itu ya, ada adabnya, kesopanan pantatnya itu yang terlalu kelihatan. Tapi kalau ada sedeng-sedeng aja itu nggak terlalu ini banget. Wasunnah, dan sunahkan di ruku, di dalam ruku taswiyatu dhuhrin ya, merenggangkan dhuhrin ya, punggung mungkin, dan merenggangkan ya, apa namanya punggung dan lehernya. Punggung dan leher harus di apa namanya direnggangkan. Bi'ayyamudiha, dengan cara memanjangkan ya keduanya, hatta yasiru, sehingga yakni sehingga menjadikan kasofihah seperti satu tangan ya, sofiyat al-wahidati, seperti satu tangan. Artinya lurus antara tangan kiri dengan tangan kanan, ini posisinya ketika ruku sama. Jangan sampai ada yang dompleng ya. Kanan mungkin ya, mungkin ada orang yang punya cacat, misalnya punya cacat dengkulnya miring gitu, sehingga ketika dia ruku nggak pas nih ya, gini. Nah saya contohin lagi, misalnya kan ada orang yang ada yang kayak gini ya, jalannya kayak gini, ini kan ketika ruku jadi nggak sama ini kan, antara yang kanan dengan yang kiri jadi nggak sama. Harusnya kan sama posisinya, bersama. Bagaimana dengan orang yang seperti tadi, yang punya apa namanya cacat ya, karena kaki kanannya atau kaki kirinya itu tidak normal. Jadi kalau ini dimampu ya, kalau ini dimampu. Jadi jangan sampai bagi yang sehat, yang kakinya sehat, ketika ruku jangan sampai antara punggung dengan lehernya itu tidak
tidak merenggang, kemudian posisi tangannya itu tidak sama ketika memegang dengkulnya gitu. Ya, seperti itu. Bil ittibai, karena ini mengikuti daripada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rubataihi, dan memegangnya, artinya ma'ana sudiha wa tafriqiha bi kafaihi. Tadi sudah dicontohkan ya. Jadi memang dalam masalah ruku ini ya ada rukhsah, terutama bagi mereka yang tidak sempurna, ya, terutama yang mereka sholat dengan cara duduk, ya, baik di pesawat, ya, atau di kendaraan, gitu ya. Itu ketika ruku misalnya tidak sesuai dengan yang tadi ya, antara leher dengan punggungnya itu harus rata ya. Mudah-mudahan ini dimaklumi atau diusah. Seperti orang yang ketika ruku di kursi roda misalnya, itu sekarang ya rukunya ya kan beda ya. Untuk membedakan antara ruku dengan sujudnya, rukunya hanya segini aja cukup. Dan ketika sujud baru ditundukkan gitu. Nah ini. Ya. Wa subhana rabbil azim wa bihamdi salasan ittiba'. Kemudian ketika ruku yang dibaca adalah subhana rabbil azim wa bihamdi salasan, 3. Yang ittiba' karena mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaul tasbih, adapun paling sedikit membaca tasbih atau subhanallah tadi, fihi di dalam ruku, wa fis sujudi marratan. Ya, paling sedikit bacanya sekali ya, subhanallahil azim. Tapi lebih baik 3 kali. Dan di ketiga kalinya sambil diresapi arti subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah dan yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah, baru bangun gitu. Jadi di 2 ketiganya nggak usah di ketiganya kalau bisa kita resapi mana ya, maha suci Allah dan yang maha agung dan segala puji bagi Allah, baru kemudian bangun gitu. Jadi diresapi artinya. Walau binahwi subhanallah, walaupun semisal hanya membaca subhanallah. Wa akstaruhu ihda asyrata, adapun paling banyak bacaan tasbih atau subhanallah azim ya, ini paling banyak adalah 11 kali. Tapi kita pilih yang minimal aja ya, itu 3 kali aja. Wa yazidu, dan sunnah bagi orang yang telah disebutkan ya, atau yang untuk menambahkan doa man marra nadban, bagi orang yang sudah lewat ya, ini punya sunnah. Pada kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan, ketika imam ketika kita sholat kemudian bacaan kita sudah selesai, sedangkan imam belum menunjukkan ruku ataupun bangun dari sujud, itu disunahkan kita menambahkan doa yang kita panjatkan sesuai dengan hajat maupun kebutuhan kita ya. Kemudian di sini ada suruh menambahkan Allahumma laka roka'tu ya. Kemudian wa bika amantu wa laka aslamtu wa sa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa adni wa aso wa sya'ri wa basyari. Ini disunahkan ditambahkan dengan doa seperti ini. Kalau memang ya waktunya cukup ya. Kalau enggak ya enggak usah, cukup subhanallahil azim wa bihamdi atau subhanallah ya. Jadi enggak usah ditambahkan juga enggak apa-apa. Wa mastaqalat bi qadami jami'i jasadi lillahi rabbil alamin. Ini menunjukkan doa bahwa ya kita sebagai manusia adalah zat yang sangat lemah ya. Semua yang Allah berikan
difasilitasi oleh kepada kita, mata, kemudian tulang, sumsum dan sebagainya termasuk rambut, ini menunjukkan bahwa jasad kita ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Wa yusanu dan disunahkan di dalam ruku wa sujudi dan dalam sujud membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, ini versi yang makanya Muhammadiyah ada yang bacanya ini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Sebab kita kan subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Ya. Jadi ada dasarnya di sini, ada hadis, ada petunjuknya juga. Ya. Walau iktasara ala tasbih wa dzikril tasbih afdalu, ya. Walaupun meringkas tasbih dan zikir, ya, tapi tasbih itu lebih afdal, ya. Lebih afdal, ya, dibacanya. Ya. Kalau bisa dibacanya dengan sempurna, subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan subhanallah wa bihamdi gitu. Jadi tambahin subhanarabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanarabbiyal azim wa tasbihatin, dan 3 kali tasbih ma'allahumma laka rafa'tu ila akhiri. Ini memang dianjurkan kalau memang waktunya cukup ditambah dengan Allahumma laka rafa'tu ila akhiri. Tapi saya sendiri tidak mengamalkan ini, ya. Tetap yang baca yaitu aja yang lazim subhanarabbiyal azim wa bihamdi subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ila akhiri afdalu. Seandainya ini ditambah dengan bacaan tadi Allahumma laka rafa'tu dan seterusnya, ini lebih afdal. Silakan bagi yang sholat sendiri mungkin waktunya bisa lebih, ya, kita setting sendiri sehingga bisa baca dengan lengkapnya. Min ziyadati tasbih ila ihda asyara, ya, dari menambahkan tasbih ila ihda asyara, daripada menambahkan baca subhanarabbiyal azim wa bihamdi sampai 11 kali, mendingan baca subhanallah bihamdi 3 kali kemudian ditambah Allahumma laka rafa'tu, ya, wa sa'alaka sami dan seterusnya. Itu lebih afdal daripada membaca tasbih subhanarabbiyal azim 11 kali. Wa yukrahu dan makruh al-iktisaru meringkas ala aqwalil ruku, ya, terhadap minimal ruku, ya. Jadi hukumnya makruh ketika ruku membacanya mungkin hanya 1 kali aja misalnya, ya. Kalau baca 1 kali berarti kan rukunya cepat, artinya tidak terlalu lama membungkuknya. Nah ini makruh, ya. Misalnya begitu ruku bacanya subhanarabbiyal azim wa bihamdi, berarti kan jadi sebentar banget, ya, rukunya. Nah ini hukumnya makruh. Oleh karenanya dengan membaca 3 kali subhanarabbiyal azim wa bihamdi, paling tidak, ya, tumakninahnya ketika ruku ya cukuplah sedang, ya. Lama tidak, terlalu cepat pun tidak. Artinya tawassut, tengah-tengah. Baik, karena waktunya sudah habis, ya. Insyaallah kita sambung kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan para jamaah. Dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu benar, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekhilafan, ini murni karena kebodohan dan fakir saya. Yang dapat saya ringkas adalah bahwa dalam sholat yang ruku ini termasuk rukun, ya. Oleh karenanya ketika ruku usahakan dengan tumanina, artinya dengan gerakan yang maksimal, ya. Meskipun mungkin kita sakit punggungnya, ya,
kita paksakan sedikit demi sedikit rukunya dilamain supaya urat-urat yang ada di badan kita, terutama di punggung itu kembali normal. Kemudian ikuti petunjuk Rasulullah dalam masalah ruku. Jangan sampai membaca Subhanallah ini minimalis, jangan sampai bacanya kurang dari 3 kali. Paling tidak 3 kali itu sudah dianggap sudah maksimal dan sah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup doa dengan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim ya Mujib as-sa'ilin ya Dzal Jalali wal Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan wafi'an wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyi wa hidayatan mursalin wa malaikatan برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا بالامن وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح لنا بيننا وبين قلوبنا بالحق وابطح الفاتحين. سبحان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع ابرار العزيز والغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.